Selamat pagi buat kita semuanya, khususnya seluruh warga negara Republik Indonesia. Dan dalam hal ini karena saya berposisi di Provinsi Riau, perbatasan Jambi, izinkan pagi hari ini saya nimbrung ya, menyampaikan isi hati atau unek-unek seperti itu ya, unek-unek. Di mana tujuan unek-unek ini, isi hati ini kepada eh, pemerintah tentunya, dalam hal ini Bapak Presiden yang kali ini menjabat sebagai Presiden ke-8 ya, Bapak Prabowo Subianto beserta dengan seluruh jajarannya. Adapun pagi hari ini saya menyampaikan sedikit pendapat tentang apa yang terjadi khususnya di daerah Provinsi Riau dan Jambi ya. Kalau saya tidak mungkin menyampaikan di luar provinsi ini ya. Tetapi walaupun demikian sudah di berbagai provinsi di mana pemerintah sedang melakukan penertiban kawasan hutan ya, dan sudah membentuk satgas yang di dalamnya ada kepolisian, ada TNI, dan sudah melakukan pematokan ya di beberapa wilayah di Provinsi Riau dan juga Jambi ya, sehingga menimbulkan keresahan, kegelisahan serta kekecewaan tentunya terhadap pemerintah ya, terhadap pemerintah. Kenapa demikian? Karena memang mereka menduduki tanah itu bukan menggarap dan juga bukan merampas ya. Mereka juga bukan penjahat perambah hutan, bukan. Bahkan boleh saya katakan kebanyakan itu dan hampir rata-rata mereka membeli dengan uang hasil daripada mungkin mereka menjual harta warisan mereka dari kampung halaman, karena di kampung halaman semakin padat tentunya ya, sehingga mereka datang dan membeli lahan dan mereka senang karena lahan itu juga dibeli lengkap dengan ada suratnya yang dikeluarkan oleh kepala desa, diketahui oleh camat, kemudian bahkan tidak sedikit sudah memiliki sertifikat ya. Nah, tiba-tiba dengan adanya penertiban kawasan hutan tersebut, pemerintah mengambil alih lahan tersebut untuk mengembalikan kepada fungsinya ya. Sementara masyarakat itu sudah ada menguasai lahan itu bukan hanya 5 atau 10 tahun ya. Dan mereka sudah berjuang di sana, menghabiskan apa yang mereka punya demi mereka dapat memiliki peningkatan ekonomi dan kemudian finansial yang dapat juga memperjuangkan aspirasi dan memperjuangkan anak-anak mereka dalam bersekolah ya. Tentunya dalam hal ini pemerintah juga merasakan dampaknya ya, di mana semakin sedikitnya pemerintah memikirkan masyarakat yang perlu dibantu baik dalam hal subsidi dan lain sebagainya. Namun tindakan pemerintah ini mendapatkan dikatakan perlawanan sih tidak ya, tetapi masyarakat tentunya warga mereka mempertahankan apa yang mereka perjuangkan selama ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya melihat bagaimana peristiwa di lapangan, yang perlu dikhawatirkan adalah jangan sampai masyarakat bentrok dengan aparat negara, mungkin jangan sampai terjadi pemukulan atau mungkin pertikaian antara masyarakat dengan aparat negara ya, kepolisian, dalam hal ini kepolisian dan juga TNI, bahkan juga lembaga-lembaga terkait di dalamnya ya, termasuk petugas-petugas Kementerian Kehutanan tentunya. Nah, oleh karena itu kalau sempat itu terjadi, tentu akan terjadilah persoalan baru yang akan dipikirkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu lewat pagi ini apa yang saya sampaikan ini berharap supaya pemerintah juga memiliki cara berpikir yang lebih baik, cara berpikir yang lebih maju
Terlebih mengingat segala janji-janji kampanye Bapak Prabowo sebagai presiden yang terpilih saat ini untuk mensejahterakan rakyat, ya, mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini saya mohon maaf menyampaikan supaya pemerintah dapat memiliki pikiran yang terbuka dalam hal kependudukan. Tentunya manusia akan bertambah banyak, mereka akan beranak cucu, ya. Oleh karena itulah lewat apa yang saya sampaikan saat ini berharap bisa menjadi masukan bagi Bapak Presiden, ya, dikemanakan warga tersebut, ya, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka mungkin di kampung halaman. Jika mereka kembali ke kampung halaman tentu akan menimbulkan masalah baru lagi. Nah, oleh karena itu pengambilan paksa secara semena-mena terhadap masyarakat yang sudah menduduki lahan dan kebun mereka yang dianggap pemerintah sebagai kawasan hutan, itu akan menyakiti hati masyarakat, melukai, mencederai hati masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih baik, ya. Bagi saya semestinya kalau pemerintah berbicara tentang bagaimana memakmurkan warga negara Indonesia, terutama mereka yang sudah memiliki kebun dari hasil daripada mereka beli dan mereka perjuangkan tanami. Nah, tentunya kita berharap Bapak Presiden berpikir panjang di dalam melakukan itu. Saya percaya jika terjadi sedikit saja pertikaian antara masyarakat dengan aparat negara, percayalah, maka akan semakin rumit masalah untuk diselesaikan. Bagi saya adalah yang terbaik supaya pemerintah memiliki devisa yang cukup, harusnya perpajakannya lebih diketatkan, ya, diperhatikan sehingga masyarakat juga membayar pajaknya, baik pajak bangunan maupun pajak perkebunannya, seperti itu, sehingga pemerintah negara kita ini juga bisa terbantu, ya. Memang diakui bahwa ada banyak masyarakat yang tidak membayar pajak tentunya mungkin di beberapa wilayah, ya. Jangankan masyarakat perkebunan aja banyak itu yang tidak kasih pajak itu. Banyak, ya. Kalaupun mereka bayar tentunya enggak sesuai dengan realitanya seperti itu. Nah, kemudian persoalan di negeri kita ini juga banyak yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Oleh karena itulah bijaksanalah Bapak Presiden, Bapak Prabowo di dalam mengambil keputusan. Bagaimanapun manusia akan bertambah banyak, penduduk negara Republik Indonesia akan bertambah banyak. Nah, oleh karena itulah semoga dari apa yang saya sampaikan ini dapat sedikit mencerahkan. Dan tentunya sebagai pemerintah saya berharap tidak mengecewakan masyarakat dan tidak membuat menderita masyarakat, karena sekolah juga sudah didirikan di sana. Kenapa bisa jadi sekolah ilegal? Desa juga yang melantik di sana Kementerian Dalam Negeri juga jadi dianggap desa yang ilegal. Sementara pemilihan suara dilakukan di sana untuk memenangkan presiden terpilih saat ini, itu diakui dengan sah. Nah, oleh karena itu, ya, lebih pentingkanlah masyarakat, karena masyarakat itu manusia. Lebih pentingkanlah warga negara Indonesia. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini juga boleh juga, ya, membantu, dapat juga memberikan sumbangan pendapat buat pemerintah, ya. Demikian yang saya sampaikan. Segala sesuatu yang kurang berkenan mohon dimaafkan, ya. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta wakilnya, seluruh jajaran menteri di dalam Kabinet Merah Putih, aparat negara, kepolisian, TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara. Tuhan memberkati anggota DPR, DPD, MPR sebagai pemerhati kebijakan pemerintah, dan juga Tuhan memberkati para gubernur, wali kota, bupati di wilayah kerja masing-masing, ya, bahkan camat dan lurah. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.